Yallah Muhammad, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan lam ta'mur la ta lam lam ta Bukan. Ama yakhshallah. ama yakhsha au ala yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu wal imamu sajidun ayyaj'alallahu azza wa jalla ra'sahu ra'sa himar au suratu himar. Rawahu Abu Daud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal kufri wal imani tarkus shalah. Rawahu Tirmizi. Wa qala Umar qala ja'a rajulun faqala ya Rasulullah ayyu syai'in ahabbu indallah fil Islam. Qala as-salatu liwaqtiha wa man taraka as-salata fala dina lahu wa salatu imaduddin. Rawahul Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap para habaib, terkhusus Al-Habib Hasan bin Ahmad Kamil ya. Bin Kamil. Berapa? Bin Ahmad bin Syahab. Maaf ya. Dan juga segenap para habaib yang hadir, para asatid, hadirin wal hadirat yang semuanya insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, saya sedikit menyampaikan untuk umat Islam tetap melaksanakan boikot kepada produk Israel semampu Anda. Kalau bisa frontal. Ya, jangan sampai kita lengah karena Israel tidak lengah menghancurkan atau berusaha menghancurkan Hamas alias Gaza dan Palestina. Dan tentunya kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah percepat turunnya pertolongannya. Yang pastinya itu cobaan nanti di akhir zaman Allah akan memenangkan Islam atas agama yang lain. Ya, nanti liyudhira ala dini kullih. Ya, Allah menangkan ini agama atas yang lainnya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir tidak senang. Ya, walau karihal musyrikun, sekalipun orang musyrik tidak senang, tapi jangan sekarang. Karena kalau itu sudah terjadi bahaya, mendekati kiamat sudah. Ya, nanti. Tapi sekarang kita tentunya ambil sikap seperti misalnya yang masuk KFC, masuk Starbucks, beli Coca-Cola, beli Fanta, produk apapun, Unilever dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mengatakan, tidak apa-apa, tidak ada dalilnya. Sekali lagi sudah jelas keuntungannya dipakai untuk menganiaya saudara kita. Jangan kendor ya. Korban yang wafat di Palestina sudah hampir 21.000 dan kebanyakannya warga sipil, 40% lebih anak-anak. Ya, itu memang genosida, udah mau memusnahkan warga Palestina secara total. Kemarin ada ungkapan Israel, dia akan berhenti kalau orang Palestina keluar dari Palestina. Ya, mudah-mudahan Allah menggerakkan negara-negara Jazirah Arab untuk bersatu dari umat Islam. Amin insyaallah. Yang bergerak baru Yaman. Mudah-mudahan yang lainnya menyusul insyaallah. Yang kedua, saya mau sampaikan hati-hati petasan. Ya, saya pesan baik-baik, wahai umat Islam, ya ikhwani, nggak usah beli petasan ya, apalagi jual petasan. Sudah berapa saudara kita kena, ada baru-baru di Makassar itu kena hancur, jarinya ada di lantai, lepas jarinya.
meledak, hancur ya. Hancur tangannya, naudzubillah min dzalik. Selamatkan anak-anak kita, selamatkan keluarga kita ya. Lebih baik petasan Anda gunakan sesuatu yang manfaat. Bantu tetangga yang susah, bantu saudara yang susah, jangan sampai digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira apa enaknya itu petasan itu? Ribut. Kalau mau ribut pakai headset, setel paling full sampai togeang. Jangan sampai orang lain dapat ributnya gitu. Ya kan? Jangan sampai orang lain, termasuk bentuk kedoliman, bikin orang kaget. Ya kan? Bikin orang kaget, bikin orang terganggu. Bagaimana hukumnya? Kalau saya putar musik ganggu tetangga, dosa apa enggak? Ya, petasan bagaimana? Anda terjemahkan sendiri. Ya, jangan dah, cari hiburan yang lain dah. Cari hiburan yang lain. Nah, kita masuk hadis ama yakhsyah au ala yakhsyah. Ini pertanyaan. Apakah tidak takut? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf. Apakah tidak takut ahadukum, salah satu dari kalian, idza rafa'a ra'sahu wal imamu sajidun, yaj'alallahu azza wa jalla ra'sahu ra'sa himar au suratahu surata himar. Rawahu Abu Daud. Nabi bersabda, tidak takutkah kalian, salah satu di antara kalian, kata Rasul, yang mengangkat kepalanya dari sujud, mengangkat kepala dari sujud, apakah itu duduk ataukah mau berdiri, intinya mengangkat kepala dari sujud, sedangkan imam masih dalam keadaan sujud. Faham maksudnya ini? Apakah kalian tidak takut mengangkat kepala dari sujud sedangkan imammu sendiri masih sujud? Faham maksudnya itu? Dilambungi imam, didahului imam gitu. Bagaimana ancamannya? Ataukah misalnya Anda berdiri dari ruku sedangkan imam masih ruku? Sama artinya. Maka apa? Ayyaja'alallahu azza wajal, maka Allah niscaya akan menjadikan ra'sahu, kepalanya itu orang yang mendahului imam, ra'sa khimar, kepalanya seperti keledai. Ini fiyomil kiamah, nanti bangkit kepalanya seperti keledai. Siapa itu? Orang yang suka mendahului imam. Au suratahu surata khimar, atau bentuk mukanya seperti khimar. Naudzubillah min dzalik. Anda mungkin pernah waktu masih kecil ada buku surga neraka, masih ingat? Buku surga neraka, ada orang berbentuk binatang, perutnya besar, lalu ditanya, Rasulullah bertanya, siapa itu? Mereka umatmu yang suka mendahului imam dalam sholat. Ada apa? Mau didahului imam itu ada apa? Apa karena mendahului imam Anda dulu masuk surga? Enggak kan? Nah, ingat ya, makruh hukumnya. Lebih-lebih lagi yang bahaya itu kalau mendahului bersamaan imam salam. Misal gini, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia Assalamualaikum warahmatullah, batal itu. Batal ya, mukorin bersamaan. Nggak bisa, harus nanti imam selesai Assalamualaikum warahmatullah, baru kita Assalamualaikum warahmatullah. Ini khusus masalah salam. Tapi selain salam makruh. Hati-hati loh. Ya, banyak itu. Assalamualaikum. Langsung ini Assalamualaikum warahmatullah. Imam masih Assalamualaikum. Belum pinoleh Assalamualaikum. Banyak kan? Banyak itu. Hati-hati, langsung batal sholatnya. Kenapa? Dia keluar dari sholat sedangkan imam belum keluar. Ya apa itu?
Nggak bisa loh ya. Hati-hati. Kalau saya, Assalamualaikum warahmatullah, saya belum noleh. Nanti salam kedua, Assalamualaikum, baru saya noleh. Cari aman. Cari aman, hati-hati. Bersamaan bisa batal. Bisa batal. Naudzubillahi min dzalik. Batal itu ya. Coba dicari. Insyaallah batal itu. Kalau bersamaan ketika keluar dari imam. Naudzubillahi min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ini juga menjelaskan bagaimana di dalam sholat itu kita diajarkan akhlak. Kita diajarkan akhlak. Salah satu akhlak yaitu tidak mendahului imam. Kenapa? Karena kunci akhlak seseorang itu terhadap Tuhannya. Kalau sama Tuhannya saja kurang ajar, pasti sesama manusia lebih kurang ajar. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau kalian mau melihat apakah orang itu berakhlak atau tidak, lihat di dua perkara. Satu, dalam sholat. Dua, ketika makan. Kalau ketika makan itu, biasa kalau berjamaah itu, ada biasa itu, udang sisa 5 nambah semua. Nggak pikir kita mana di sebelah nah. Ya kan? Ada itu, siapa duluan dia dapat. Mestinya kan kita perhitungan. Misalnya ada udang di dekat tak, itu teman kasihan lombok, kobokan, nasi. Masa mau pakai sayur bening? Kobokan sayur bening kan? Mestinya diangkatkan itu udang, tabe. Ini kan makan ini kerja sama tim. Yang biasa makan melantai itu loh, bukan prasmanan. Yang biasa melantai. Nah, kadang-kadang di depan tak ikan bakar, cumi, udang, ayam, daging. Kadang-kadang kita kurang peka. Di sana lombok ina sama tahu dilihat-lihati. Ayo perhatikan teman, angkat gitu. Saling bantu, kerja sama tim. Di situ nampaknya akhlak seseorang. Karena kenapa? Orang kalau sudah lapar, maaf ini, kalau sudah lapar konsentrasinya menuju ke akhlak kurang. Tapi kalau lapar masih berakhlak, berarti betul-betul berakhlak. Ngerti ya? Ini. Kalau lapar masih berakhlak, berarti tidak diragukan, betul-betul berakhlak. Ini adab loh ya, akhlak ini dalam sholat. Jangan sampai kita mendahului imam. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ya Allah. Kita masuk hadis kedua. Namun sebelum hadis kedua, ada ayat yang kemarin saya lupa sampaikan. Memang sholat ini tadi disampaikan Sayyid Muhammad, ibadah itu sebenarnya tidak ada yang enak. Ibadah itu semua cobaan, artinya berat gitu bagi orang pemula. Yang enak itu kan, maaf ya, kira-kira kalau saya bertanya, ini yang jawab ini bukan iman tapi kejujuran. Saya bertanya, mana lebih enak, tidur subuh atau bangun subuh? Saya tidak tanya iman, saya tanya sifat basyariahnya kita, sifat manusianya kita, pasti jawabannya tidur subuh. Makanya untuk masuk surga butuh pengorbanan gitu. Begitu juga sholat. Allah dalam Al-Quran itu luar biasa, itu indahnya Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, suruh mereka sabar terhadap sholat. Suruh sabar. Berat memang sholat itu. Berat. Dalam keadaan ngantuk, air dikasih, mata kita dikasih air, disiram dengan sengaja, berat itu. Makanya hadiahnya itu luar biasa itu.
Sepakat ulama, sholat yang paling besar pahalanya setelah Jumat adalah subuh. Kenapa subuh? Karena al-ajur bi qadri ta'ab, pahala itu tergantung capeknya seseorang. Yang paling melelahkan mana? Sholat subuh. Sholat subuh paling berat itu. Ya. Saya ingat Habib Taufik pernah ceramah, beliau mengatakan seperti gini, maratibul ibadah salasa, tingkatan ibadah itu ada tiga. Anda kepengen ibadah kan? Kepengen tahu tingkatannya ibadah? Ada tiga. Satu, takalluf. Ibadah itu harus dipaksa. Ibadah itu harus dipaksa, tidak bisa tidak dipaksa. Tidak ada orang ibadah itu langsung, tidak ada, semua dipaksa. Contoh, anak santri, ini dipaksa ini. Jangan kira anak santri, saya Ustadz sholat ikhlas, tidak ada. Mereka 5 waktu ini malah ngasihnya dicambuk. 1 rakaat 3 cambukan, 4 rakaat 12 cambukan. Dia ingat itu cambukan. Dia ingat, ini dipaksa semua. Semua ibadah itu dipaksa. Apa kata Nabi? Anakmu 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tidak sholat, pukul itu bukan paksaan. Bukan paksaan, paksaan itu. Paksaan. Ya, kalau ada misalnya begini, makanya orang yang takalluf ini saya sampaikan baik-baik ya. Orang yang awal mula tingkatan ibadah takalluf, jangan cari ikhlas. Jangan cari ikhlas. Kenapa? Belum dapat. Namanya jadi dipaksa, belum bisa dapat ikhlas. Orang yang pemula tidak mungkin ikhlas, harus perjuangan. Contoh begini, kalau sholat kak di masjid tidak ikhlas kak, tapi kalau di rumah ikhlas kak. Bagaimana? Ke masjid Miki, biar mi tidak ikhlas, tidak apa-apa. Ustaz tapi tidak ikhlas, lalam pisiatro. Sudah di dalam pisiatro, yang penting ke masjid saja. Itu. Kalau baca Quran kak ini satu halaman ikhlas, kalau 2 halaman tidak ikhlas. 2 halaman lawang. Kenapa? Begini, kadang-kadang permulaan tidak butuh ikhlas, namanya juga permulaan. Nanti lama kelamaan ditekan itu hawa nafsu, ditundukkan itu hawa nafsu, naik ibadah kedua, ta'awud. Apa ta'awud? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nah itulah istilahnya istiqomah. Kalau sudah terbiasa, pasti ikhlas sudah. Sudah dihadiahkan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah terbiasa dengar azan itu bergerak sendiri badannya, ambil air wudhu, pakaian, bergerak sendiri. Kenapa? Terbiasa. Nah, setelah ta'awud naik derajat paling tinggi. Apa itu? Taladzut. Merasa nikmat dalam ibadah. Oh, ada itu orang bilang, ndak enak kurasa kalau sholat di rumah. Itu ndak main-main itu. Kenapa? Sudah dihadiahkan kenikmatan. Ada kemarin umat Nabi Muhammad di Jalan Sevedewi, saya ndak usah sebut nama. Orang Sidrap baca Quran tiap bulan 15 hatam, 15 kali hatam setiap bulan. 1 hari 15 juz. Saya tanya, pengaji jangki paksakan nih, umurnya 94 tahun meninggal. Apa jawabannya? Anu nak, tidak enak perasaanku kalau tidak baca Quran. Kita tose, kalau baca Quran tidak enak perasaan tak? Ya. Hati-hati. Ada orang di Pasar Butung puasa sunnah Senin Kamis 40 tahun lebih. Ditanya, kenapa kuat puasa sunnah Senin Kamis? Dia jawab,
Saya kalau tidak puasa ndak enak badanku. Sakit semua badanku kalau tidak puasa. Kenapa? Sudah dianugerahkan kenik. Kita beda kalau puasa, dilihat lagi berapa menit puasa. Lagi itu. Karena masih beban, masih dipaksa. Nafsu itu masih dilatih. Nafsu itu masih dilatih. Begitu juga dengan sholat, ya. Awal mula berat, lama kelamaan kenikmatan. Syekh Abu Bakar Sakran waktu kena di belakangnya kena luka, luka mau dijahit. Dulu ndak ada bius. Dia suruh dokter, tabib waktu itu untuk jahit. Tapi kata tabibnya, ya Syekh, ini ada khamar. Kalau Anda minum, rasa sakitnya bisa berkurang. Kata Syekhnya, kau mau sodorkan saya yang haram? Lah, kau kerja saja, tugasmu kerja. Tapi nanti pada saat saya sholat, jadi sholat, Allahu Akbar. Ruku, dokternya juga ruku. Sujud, dokternya juga sujud sampai selesai. Dia tanya dokternya, kenapa belum dikerja? Sudah dok, alhamdulillah. Tidak terasa sakitnya karena merasakan nikmat dalam sholat. Itu juga dialami oleh menantu Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kena betisnya panah, anak panah masuk di betisnya. Kata Sayyidina Ali, tolong cabutkan ini panah. Tapi saya sholat dulu, sholat sunnah duduk. Allahu Akbar. Selesai sholat, kenapa tidak dicabut? Sudah. Kenapa? Tidak rasa sakitnya ketika dicabut. Ya, ada satu ulama lagi, sholat tidak bisa lama-lama kalau sholat. Kalau tidak salah Syekh Abdurrahman Bajalban itu tidak bisa lama kalau sholat. Kenapa? Karena kalau lama sholatnya keluar spermanya. Bukan karena mikir porno, karena terlalu enak dalam sholat. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, tahajud, kebakaran rumahnya, sudah terbakar tetangganya, rumahnya sudah setengah. Orang teriak, ya imam, tidak dengar. Sujud dia terus, sujud terakhir tahajud. Begitu selesai dia keluar, ternyata apa? Kebakaran. Ya imam, dari tadi kami teriak-teriak kebakaran, apa anda tidak rasakan panas? Nah iya, saya nanti rasa panas setelah sholat. Waktu sujud saya tidak rasakan panas. Kenapa? Karena saya bayangkan bagaimana panasnya api neraka. Dia lebih ingat panasnya api neraka sehingga api dunia tidak terasa. Lah kalau kita tidak, nyamuk di masjid biasa sekit na pengurus masjid tidak ada sih. Banyak na nyamuk, panjang na baca na imang apa semua. Ya itu. Memang butuhan pengorbanannya, subhanallah. Hadis terakhir sebelum tanya jawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tadi dapat riwayatnya ya, Hujjah Ustaz Salim. Sudah ada? Kitab apa Ustaz? Musyar Karim. Oh ini. Fa in qaranahu fi taharrum batalat. Kalau makmum itu bersamaan dengan takbiratul ihram batal. Hati-hati. Allah, itu biasa imam kan panjang itu. Allah, makmum di belakang. Allahu Akbar, batal. Wa fa in qaranahu fi ghairi taharrum aw taqaddama alai bi ruknin fi'lin wa ta'akhkhar anhu lam yadur. Oh. Wa yahrumu taqaddumuhu alaihi bi ruknin fi'lin. Hah? Iya, lam yadur tapi yukrah. Cuman yang salam tidak dapat. Ba'danya fi waqtil akhir ya. Salam itu saya juga kalau tidak salah sih ya, tapi bagaimana itu pernah ya. Kalau bersamaan juga dengan imam itu. Ini apa nih? Wa yahrumu taqaddumuhu alaihi bi ruknin fi'lin. Haram ya? Iya, gerakan. Oh, qauli.
Nah, hukum fi'li ini diharamkan. Kenapa ada beda ini? Lam yadur tapi mengatakan haram. Sampai-sampai ada hadisnya situ. Ama yakhshal ladzi yarfa'a ra'sahu qabla imami. Ayyahulallahu ra'sahu ra'sa khimar. Nanti ya, kita bahas itu insyaallah. Kalau bertepatan takbiratul ihram, hati-hati. Itu imam, tolong ya jangan was-was. Kadang-kadang imam itu terlalu panjang. Allahu Akbar. Usah. Pendek saja. Allahu Akbar. Orang kalau paham ilmu fikih itu kan yang pendek saja. Usolli fardal maghribi imaman. Allahu Akbar. Sudah. Jangan dalam hati. Usolli fardal maghribi salah rakaatain musabbil kiblat, panjang sekali. Itu diucapkan lengkap, tapi ketika takbir ambil yang singkat. Usolli fardal maghribi imaman. Kalau makmum usolli fardal maghribi makmuman. Nanti kalau hatam kitab ini saya rencana mau bahas masalah fikih tapi tidak semua bab. Cuma masalah wudu, tayamum, jenis air, sholat, selesai itu saja ya, hal-hal yang dianggap penting saja ya. InsyaAllah. Hadis terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal kufri wal iman tarkus salah. Nanti PR itu ya, PR itu masalah itu. Hadis terakhir yaitu perbedaan antara orang kafir, antara kekafiran dan iman, yaitu meninggalkan salat. Bahkan ada hadis al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah, ada riwayat lain. Bahkan ada hadis lain, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Wih, dihukumi kafir. Habib, berarti kalau ada orang tidak sholat kafir. Kafir di sisi Allah. Garis bawahi, kafir di sisi Allah. Di sisi manusia tetap dihukumi muslim. Kalau mati tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di pemakaman muslim. Tapi di sisi Allah bisa digolongkan orang kafir kecuali bertaubat. Hati-hati loh ya. Jadi kalau ada orang ini tinggalkan sholat, tidak mau sholat, meninggal, kita sesama muslim menyatakan dia tapi di hari kiamat enggak. Nanti dibangkitkan sama Fir'aun. Enggak percaya? Ini, perhatikan. Ada hadis, man hafadha alaiha kanat lahu burhan, kana lahu nuran wa burhanan wa najata yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga solat, nanti insya Allah solatnya akan menjadi penerang, cahaya dan keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafid alaiha, siapa yang tidak menjaga solatnya, lam takun lahu nuran, dia tidak akan mendapatkan cahaya sama sekali. Wala burhanan, tidak ada penerang. Wala najatan, tidak ada penyelamat. Artinya orang yang tidak solat jangan harap syafaat, tidak bisa. Anaknya hafal Quran, Habib 40 anaknya hafal Quran 30 juz, neraka. Selesai neraka, tetap neraka. Kenapa? Tidak sholat. Wala najatan, tidak ada keselamatan. Tidak bisa. Wa ya'ti yaumal qiyamah, dan nanti dibangkitkan di hari kiamat, ma'a Qarun, sama Qarun. Wa Fir'aun, sama Fir'aun. Wa Haman, siapa Haman? Penasehat tukang sihirnya Fir'aun, yang usulkan bunuh anak kecil semua itu Haman. Yang kasih masukan Fir'aun, penasehat. Fir'aun, nanti akan lahir laki-laki yang akan menggulingkan kerajaanmu. Maka bunuhlah semua anak laki-laki di tahun ini. Siapa itu? Haman. Ya, penasehatnya Fir'aun. Wa Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Orang kaya yang berapa kali memfitnah Nabi Muhammad SAW. Orang kaya yang menghina Nabi Muhammad. Orang kaya yang merendahkan Nabi Muhammad. Namanya Ubay bin Khalaf.
Naudzubillah min dalik. Sekarang sudah ada ya yang merendahkan ahlul bait keturunan Rasulullah. Ada ya? Tidak apa-apa sebut nama, hati-hati di YouTube Gus Pleret itu. Gus Pleret, Imaduddin. Hati-hati, dia mengatakan teroris negara kalau mau memberantas teroris sebenarnya yang pertama kali diberantas habaib. Di mana dia berpikir Islam Indonesia ini Wali Songo 9 orang Wali Songo, 8 habaib, 1 orang Jawa, Sunan Kalijaga. Pangeran Diponegoro pahlawan habaib. Ya, yang membuat lagu Indonesia apa itu? Siapa? Al-Mutahhar. Ya, yang mengusulkan, yang mendampingi Soekarno, Al-Habsyi, Kuitang. Yang mendampingi Soekarno sampai memproklamasi kemerdekaan Soekarno. Yang membantu penyusunan Pancasila, habaib. Jadi habaib tidak minta apa-apa, habaib tidak mencuri tanahnya orang. Habaib tidak mencuri tanahnya orang. Hati-hati, ini mengadu domba habaib ini. Habaib tidak pernah mencuri tanahnya orang. Habaib mengorbankan tanahnya untuk agama Allah. Ingat itu, hati-hati, sudah banyak loh itu orang-orang yang bugut sama Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin keturunannya Ubay bin Khalaf itu. Ya. Tapi kami habaib berdoa mudah-mudahan mereka dapat hidayah insyaallah. Ada itu di TikTok itu, di YouTube juga ada. Bicara sama Ganjar Pranowo ya, bahwa kapan-kapan Pak Ganjar menang, minta tolong kalau bisa habaib itu yang pertama diberantas sebelum kalau mau membubarkan teroris katanya. Ada apa ngomong begitu itu? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, alhamdulillah tidak pernah kita lihat habaib mau curi harta rakyat, harta negara. Enggak ada ya? Belum ada ya? Iya, belum ada ya? Yang korupsi harta negara, habaib. Belum ada, alhamdulillah. Ya. Yang mati untuk negara banyak habaib. Semua Wali Songo itu. Syekh Yusuf, habaib itu. Wali Songo 9, 1 diantaranya orang Jawa, 8 diantaranya habaib. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita ini habaib tidak minta dicintai, cuma minta Anda untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak lebih dari itu. Kita habaib tidak senang dicium tangannya. Namun kalau Anda mencium, itu karena pribadi Anda cinta kepada darah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Itu enggak tahu dibayar berapa itu Gus Pleret itu ya. Luar biasa itu. Kok bisa banyak pengikutnya itu? Luar biasa. Hati-hati ya. Jadi kalau tidak sholat, kafir di mata siapa? Di dunia dihukumi Islam. Insyaallah. Mungkin ada yang mau bertanya.